misi dan visi dari komunitas ini luar biasa. Kita boleh tua, tapi kita ya umur tidak bisa dicegah, nggak bisa dihindari, tapi kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bahagia. Makasih banget tadi Pak Jim sudah memperkenalkan saya. Kira-kira begitulah profil saya. Di samping itu juga saya sebenarnya suka masak. Ada penikmat masakan saya yang di forum ini nih, Ibu Salbia, itu penikmat masakan saya. Salah satu yang membuat dia jatuh cinta terus-menerus itu karena masakan saya. Nah, ini dia. Oke, pada kesempatan ini saya mau sharing, berbagi pengalaman. Ya mungkin saya disclaimer dulu, saya di alumni IPB, tapi saya dalam konteks bercocok tanam atau berkebun, saya lebih menempatkan diri sebagai praktisi, bukan ahli. Kalau ahli ini kan misalnya dia sangat detail nutrisi untuk ini apa, tapi saya lebih ke praktisi. Saya mempraktekkan apa yang saya dapat berasal dari pengalaman saya. Karena sebenarnya kalau belajar di IPB itu saya belajarnya wildlife management di konservasi sumber daya alam. Jadi ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya sangat detail, kalau ini kurang nutrisi apa ya, mungkin beberapa bisa saya respon, tetapi mungkin kalau enggak nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, mohon izin Pak Jim untuk saya share materi. Ya, silakan Pak Budi. Sudah kelihatan ya, Bapak, Ibu? Sudah. Oke. Ya, jadi perkenalan tadi sudah, kemudian seringkali kita mendengar berita atau kelangkaan pangan, harga pangan melangit, orang di daerah mana kelaparan itu. Jadi kayak betul nggak sih ini gitu? Yang mempertanyakan ini betul apa enggak juga kita melihat ada kelimpahan. Di media sosial seringkali kita melihat perilaku orang dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Apa istilahnya, mukbang. Ini ya memang itu mungkin bisa jadi hanya konten di media sosial, tetapi pada kenyataannya memang banyak kita yang perilaku konsumsinya kira-kira seperti itu. Di tengah ada kekhawatiran, ketakutan soal food scarcity atau kelangkaan pangan. Tetapi sebenarnya pertanyaannya, benar nggak sih kelangkaan pangan itu sesuatu yang real? Nah, ini saya punya gambaran seperti ini. Saat ini di tahun 2020, 2021, atau saat inilah, jumlah penghuni bumi manusia itu ada 7,2 billion people, jadi 7,2 miliar. Dengan ilmu statistik, kecenderungan dan sebagainya diprediksi di 2050 jumlah penduduk itu akan nambah menjadi sekitar 9,2 miliar. Nah, dalam konteks pangan sudah terbayang kalau sekarang aja ada 7,2 miliar, mohon maaf, mulut yang harus diisi makanan setiap hari 3 kali minimal, dalam waktu tidak lama, katakanlah 30 tahun lagi, itu menjadi 9 miliar. Orang yang harus makan, harus, nggak bisa dia digantikan dengan menghisap udara terus jadi sehat, jadi seger. Nggak bisa, tetap harus ada makanan. Nah, sekarang saja kondisi soal pangan di kita, ini ada persoalan malnutrisi. Malnutrisi ini kondisi baik kelebihan nutrisi maupun kekurangan. Yang lebih banyak kekurangan, tetapi kecenderungan keluarga kita menjadi kelebihan itu juga mulai menjadi masalah. Anak-anak sudah mengalami permasalahan-permasalahan dengan obesitas, dengan
persoalan metabolisme. Kemudian juga pola konsumsi kita secara umum, apakah di restoran atau di rumah kita, atau produk-produk makanan kemasan, makanan olahan, itu kecenderungan tinggi lemak, garam, dan gula. Karena memang ini yang enak rasanya. Ini yang membuat orang ketagihan gula, ketagihan makanan gurih, lemak. Ini industri pangan umumnya berada di sini. Dan isu yang lain, makanan terbuang. Food waste kita itu pernah ada di posisi nomor 2 atau nomor 3 tuh, setelah Arab Saudi, kemudian kita. Jadi makanan kita tuh bertonton setiap hari terbuang di Indonesia. Sementara di sisi lain orang kekurangan. Dan sumber daya alamnya dalam kondisi tertekan. Tertekan seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, hanya ada satu jawaban sebetulnya. Food system transformasi, transformasi sistem pangan kita. Bagaimana agriculture itu bisa menjadi solusi. Karena sumber pangan kita sejauh ini, meskipun teknologi sudah berkembang, kita tetap makanan kita itu dari aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian secara luas. Peternakan, perikanan, itu ruang lingkupnya pertanian. Makanya IPB itu Institut Pertanian Bogor, tapi di dalamnya isinya macam-macam. Belajar peternakan, belajar perikanan, belajar teknologi pangan, dan seterusnya. Jadi agriculture secara keseluruhan ini, iya nggak iya menjadi solusi. Karena soal pangan nggak bisa dijawab dengan solusi misalnya meng-create bahan makanan buatan gitu. Buatan-buatannya pasti akan berasal dari aktivitas agriculture. Jadi nggak ada solusi lain kecuali agriculture-nya yang harus mengalami transformasi. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan kondisi sumber daya alam yang tertekan? Ini situasinya kira-kira begini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya menyampaikan ini supaya nanti menjadi background kenapa kita perlu bercocok tanam. Jadi ini background-nya kira-kira seperti ini. Untuk bercocok tanam, kita dunia ya manusia secara umum itu memanfaatkan 70% dari air tawar yang ada di bumi itu untuk aktivitas pertanian. Balik lagi tadi pertanian itu dalam arti luas, tidak hanya cocok tanam, tetapi misalnya kita minum susu, itu sapinya harus dimandiin tiap hari, sapinya harus diberi minum, kemudian sapi harus makan. Untuk mendapatkan makanan, sapi, rumput butuh air. Nah, itu semua dihitung, kebutuhan air untuk sumber pangan kita, itu 70% dari populasi air tawar yang ada di bumi. Nah, dan kemudian juga aktivitas pertanian itu mengemisi 24% dari gas rumah kaca yang lepas ke udara. Ini yang selama ini kita percayai menyebabkan perubahan iklim. 24% dari aktivitas pertanian. Mungkin selama ini kita ngebayanginnya pencemaran udara itu dari transportasi atau dari cerobong asap industri. Tapi ternyata 24% atau seperempatnya itu dari aktivitas pertanian. Contohnya apa? Ketika sapi atau ternak-ternak lain membuang kotoran dan ini tidak dikelola dengan benar, dia akan lepas metan yang ada di dalam kotoran itu. Dia mengalami dekomposisi dan metan itu salah satu gas rumah kaca yang juga paling. Pak Budi, maaf Pak Budi, ya. Itu slide-nya belum berganti Pak Budi. Oh, di tempat saya udah berganti. Ya. Saya tadi mau menampilkan slide ini, Pak, yang ada berisi. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, kemudian 70% sumber pangan kita itu 70%-nya itu hanya dari 5 jenis hewan untuk protein hewani. Coba kita datang ke restoran yang umum ya, restoran Padang, warteg, paling adanya daging sapi, rendang, ada ikan, ada ayam, ada daging kambing, mungkin di komunitas tertentu ada babi, di daerah-daerah tertentu,
paling itu yang akan kita temui. Padahal Tuhan demikian banyak melimpahi di bumi ini berbagai macam sumber protein hewani melalui proses domestikasi tentunya. Kalau kita ujuk-ujuk makan binatang piaraan juga tentu itu jadi tidak etik. Tetapi secara umum kita sudah membatasi diri untuk mengkonsumsi itu tidak, ya tadi sekitar 5 jenis. Mungkin di tempat lain ada jenis-jenis yang lain, tetapi secara umum seperti itu. Kemudian untuk tanaman, itu juga sekitar 12 jenis tanaman. Ini bisa dibuktikan sebetulnya kalau kita datang ke warteg, misalnya yang umum ya, atau tadi ke restoran Padang, atau ke restoran tempat makan biasa lah. Itu ketemunya kan itu juga. Ketemunya kangkung, ketemunya bayam, ketemunya ya, itulah. Nah, kemudian sumber energi manusia itu juga 65%-nya itu hanya jagung, padi, gandum. Sementara kita dilimpahi dengan macam-macam umbi-umbian. Di Indonesia saja ada pada masanya sekitar tahun 80-an ada penyeragaman makanan utama kita itu beras, padi, nasi. Padahal dulu orang Gorontalo, orang Madura, orang Papua, NTT tidak beras makanan utamanya. Tetapi kemudian ada berasisasi gitu. Yang justru membuat masyarakat menjadi lebih riskan ketika ada panen gagal panen padi misalnya atau telat kirim ke sana, mereka sudah tidak membudidayakan makanan lokal mereka, dan itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Yahukimo, di Wamena, itu kejadian seperti itu. Kemudian istilahnya penebangan hutan itu 80%-nya untuk alasan pertanian. Balik lagi ini pertanian secara luas untuk sawit, untuk kebun tanaman pangan. Nah, itu kondisinya seperti itu. Dan bagi saya yang cukup mengerikan juga ini, 75% genetic diversity di pertanian itu hilang. Kemudian apa pentingnya? Jadi tanaman pangan kita itu jadi seragam secara genetik ya. Dan kenapa ini kemudian menjadi ancaman? Kemudian kalau semuanya seragam, nanti kita nggak bisa lagi menciptakan keunikan, kita nggak bisa lagi menemukan yang aslinya mana, karena 70% udah hilang. Jadi jagung misalnya, jagung di mana-mana bisi itu nama salah satu varian jagung, bisi 13 atau bisi 2 misalnya. Itu orang semuanya nanam itu. Padahal jagung memiliki keragaman genetik atau keragaman varian yang banyak gitu. Tapi karena kemudian oleh industri 1-2 yang didorong dipacu karena dia dianggap unggul, sehingga keragaman jagung itu menjadi berturun. Suatu saat orang hanya kenal satu jenis jagung, misalnya. Itu kan nggak asik gitu. Nah, itu situasi yang saya gambarkan bahwa kondisi sumber daya alam itu tertekan ketika dia mau mensuplai pangan kita. Nah, lantas apa solusinya? Ini slide saya bergeser nggak, Pak Jim, teman-teman? Bergeser. Saya klik. Ya, sudah Pak Budi, sudah. Oke. Apakah solusinya birth control, family planning, ini yang kita jalankan, dan ini agak longgar juga nih belakangan di Indonesia, atau perang, bahkan pandemi. Tapi ini kan pikiran-pikiran yang obrolan di warung kopi lah. Ini tentu bukan jawaban. Harus ada shifting paradigm di bidang pertaniannya. Kalau selama ini pertanian itu sebagai sumber masalah, ke depan pertanian harus menjadi bagian dari solusi. Seperti apa contohnya? Pertanian selama ini, praktek-praktek pertanian yang biasa kita lakukan, itu bersaing dengan alam. Contohnya apa sih bersaing dengan alam? Bersaing itu kan artinya satu dimenangkan, satu dikalahkan. Orang Brebes, ini di kampung saya, ketika mau nanam bawang, supaya bawangnya hidup, dia dikasih pestisida, supaya hama mati. Kalau hama itu serangga misalnya, kalau serangga yang menang, maka bawang tidak panen. Nah, itu bersaing artinya. Atau misalnya kita mau nanam bayam, nanam kangkung, maka yang bukan bayam, bukan kangkung, kita singkirkan. Itu artinya kita bersaing. Nah, yang benar seperti apa? Mestinya
sistem pertanian itu menyatu dengan alam. Karena misalnya tanaman yang tidak dikehendaki, itu juga tetap ada manfaatnya. Nanti saya di tips-tips nanti saya akan sampaikan. Kemudian praktek pertanian selama ini juga memiskinkan tanah. Jadi ada mindset bahwa pertanian itu orang memberikan makanan itu kepada tanaman. Pupuk, sekali kasih pupuk langsung bagus. Pupuk urea, pupuk NPK, kita kasih urea hari ini, besok sudah berubah. Tetapi ini konsep kita dalam bertani itu memberi makan kepada tanaman, bukan merawat tanah supaya si tanah itulah yang memberi makan kepada tanaman. Dengan pendekatan kita memberi makan kepada tanaman, itu sebenarnya kita jadi memiskinkan si tanah itu sendiri. Belum lagi misalnya tadi yang saya sebut pestisida. Ketika kita menyemprot pestisida di tanaman, tentu pestisida itu akan jatuh, akan turun kena hujan, angin, dan seterusnya ke tanah. Dan pestisida di dalam tanah tetap akan bekerja membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Cacing, serangga, dan sebagainya, apalagi yang tidak kelihatan, yang mikroorganisme mati. Itu yang membuat tanah pertanian kita itu menjadi miskin. Karena dia tidak mengalami pembaharuan, dan juga mikroorganisme yang berfungsi sebagai stabilizer di dalam tanah, stabilisator, itu hilang. Itu dia. Nah, kemudian praktek yang monokultur ini juga permasalahan. Monokultur itu sepanjang tahun, sepanjang dia ngelola padi terus. Apa bahayanya? Bahayanya siapa namanya, misalnya serangga atau hama, ya dia enak, dia tidak pernah keputus karena makanannya ada terus gitu. Karena misalnya serangga wereng itu kayak musuhnya padi. Kalau padinya nggak pernah diputus siklusnya, maka werengnya akan ada terus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahayanya monokultur, tanah itu hanya tanah hanya diambil nutrisi yang diperlukan oleh padi, misalnya kalau monokulturnya padi. Yang lainnya enggak. Sehingga tanah lama-lama akan defisit mineral yang dipakai oleh tanaman tertentu, tadi contohnya. Nah, justru yang bagus adalah kita menanam tanaman yang beragam di dalam satu space lahan yang sama. Karena dia akan saling mengisi, akan saling support, memperkaya hasil, tetapi juga at the same time ini akan memperkaya tanah. Karena ada beberapa jenis tanaman yang justru bisa menangkap nutrisi dari udara yang dia simpan, dia masukkan ke dalam tanah. Ini mekanisme melalui mekanisme fotosintesis. Kemudian kita tahu persis asupan kimia yang berlebihan. Kita sering dengar orang yang keracunan, atau mungkin saya, karena saya orang Brebes, yang pemakaian pestisida itu berlebihan. Atau teman-teman yang di Medan itu di Brastagi untuk menghasilkan buah, sayur, itu juga berlebihan ini ya, asupan kimiawinya. Dan mestinya asupan ini disesuaikan dengan kebutuhan, tidak jor-joran. Dan dari sisi petaninya, petani selama ini memang dia ahli cocok tanam, tetapi petani tidak menjadi steward, tidak menjadi perawat dan penjaga ekosistem. Dia mahir merawat, menumbuhkan jagung misalnya, dia ahli untuk menghasilkan jagung, tetapi dia tidak ahli sebagai perawat bumi, sebagai perawat lahan di mana jagung ditanam. Kondisinya secara umum kira-kira seperti itu. Nah, ini yang persoalan secara umum di sistem pangan kita. Ini yang kemudian apa tadi solusinya? Shifting paradigm di level ini dulu. Nah, lantas kemudian dengan situasi seperti ini, untuk diri kita masing-masing, apa jawabannya? Apakah kita harus menjadi petani semua, petani dengan paradigma yang sudah berubah? Kan tentu tidak dong. Karena mungkin kita yang ada di kota, kita tentu nggak punya lahan untuk bertani, untuk bisa mempraktekkan paradigma yang baru tadi itu.
atau memang secara profesi atau passion itu juga bukan di situ. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa berkontribusi. Kita, katakanlah misalnya komunitas ini, tentu saya tidak membayangkan atau saya tidak tahu di antara kita yang kumpul di forum ini apakah ada yang memang usahanya bertani atau profesinya sebagai bertani, saya kurang tahu. Tetapi anggaplah kita yang ada di sini ini orang-orang kota semua, Jakarta, Bogor, Melbourne, atau mungkin ada di Bekasi dan seterusnya. Ini semua adalah wilayah kota. Ketika orang kota mendengarkan persoalan-persoalan tadi, kemudian diajak untuk bersolusi, mungkin itu urusan orang yang di kampung lah, yang daerah pertanian lah. Kita di sini yang penting jadi konsumen yang baik, kita beli produknya. Mungkin itu bisa orang banyak berpikirnya seperti itu. Kalau kemudian mereka tadi mengetahui ada persoalan seperti itu. Tapi enggak juga. Kita bisa bergerak untuk doing something, ikut kontribusi mengatasi persoalan tadi itu, soal kelangkaan pangan, soal ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Nah, family farm atau family farming itu salah satu jawaban. Namun kalau kita katakan family farming kepada anak-anak muda sekarang ini, mungkin kalau di antara kita nggak ada yang tahu bahwa family farming itu sebuah game, aplikasi game yang sama sebetulnya, kita pelihara sapi, kita pelihara ini gitu. Untuk anak-anak muda mungkin ada yang pernah memainkan itu. Atau barangkali di antara kita juga ada yang pernah memainkan game ini. Oke, itu. Nah, kemudian kalau orang kota mau ikut berkontribusi di tengah situasi kota yang seperti ini, gimana caranya? Gitu. Kira-kira kan kalau kondisi perkotaan itu kan seperti ini. Ini slide-nya berubah, Pak. Mohon konfirmasi, takutnya saya nggak klik. Pak Budi. Bagus. Oke. Berubah. Ya, berubah. Bagus. Jadi daerah perkotaan itu dicirikan oleh beberapa hal berikut ini. Jadi mempunyai fungsi khusus, ada wilayah perniagaan, wilayah perkantoran, ada wilayah pemukiman. Itu di perkotaan ada pembagian seperti itu. Kalau di kampung kan ada pembagian seperti itu juga, tapi tidak secara tegas gitu. Dan umumnya memang kalau daerah pedesaan ya untuk produksi pertanian. Dan non agraris, aktivitas agraris itu artinya aktivitas pertanian itu ya tentu tidak di daerah pertanian, tidak di daerah perkotaan. Dan orang pekerjaannya juga sangat beragam, dari mulai dokter sampai astronot mungkin di kota itu ada. Tapi di desa, daerah agraris umumnya rata-rata tentu pekerjaan utama mereka adalah bertani. Kemudian juga kepadatan penduduk di kota pasti akan jauh lebih tinggi. Dan orangnya lebih mobile, lebih heterogen, dalam satu tempat tinggal saja, misalnya satu komplek ada orang Batak, ada orang Manado, segala macam. Dengan berbagai macam latar belakang yang ngumpul. Beda dengan di desa. Di desa umumnya orang itu saling kenal, ada ikatan keluarga, dan seterusnya. Dengan situasi-situasi seperti ini, kemudian kita akan berkontribusi terhadap tadi itu soal pangan tadi. Gimana caranya yuk? Lahan nggak ada, ini nggak ada. Nah, maka kita bisa memilih sebetulnya praktek pertanian yang adaptif. Kalau selama ini kita membayangkan, pertanian itu minimal 1 hektar baru kita bisa ngomongin yield, hasil. Pertanian itu harusnya minimal kalau pertanian yang memang di daerah agraris, tapi kalau di kota tentu itu nggak mungkin. Maka praktiknya harus efisien, harus adaptif, tapi tetap high yield, hasilnya bisa tetap tinggi, ada small scale, dan tentu harus ada pertimbangan artistiknya gitu. Karena ini daerah perkotaan, daerah pemukiman, kita nanam ini itu di depan rumah, ya tentu harus ada unsur yang membuat rumah kita menjadi lebih cantik gitu. Tetapi apa yang kita tanam bisa kita konsumsi, misalnya begitu. Nah, pilihan-pilihannya apa pada level prakteknya? Ya ini macam-macam lagi, ada hidroponik, ada vertical garden, ada aquaponik, rooftop garden, ada tower garden, macam-macam prakteknya. Ada rice bed, dan ini yang kemudian kalau kita praktekkan bisa pada level sendiri-sendiri di masing-masing keluarga atau secara bersama-sama. Tadi Pak Jim waktu di awal juga aktivitas ini bisa dilakukan sendiri
untuk upaya memenuhi kebutuhan dapur sendiri, atau sebetulnya juga bisa di community farm untuk membangun silaturahim, saling belajar dan seterusnya. Nah, saya next-nya nanti akan coba fokus sharing apa itu family farm, apa community farm dengan beberapa prakteknya. Kebetulan di tempat kami, saya, Bu Nia, Bu Salbia, ada saya lihat juga Teh Yusi, ini kita mempraktekkan kedua-duanya. Jadi Bu Nia itu juga punya kebun yang tempat untuk Bu Nia berkreasi. Tetapi Bu Nia juga aktif di kebun yang bersama-sama. Demikian juga saya, ini foto-foto di tempat saya. Ini Bu Sal sama ini keluarga saya. Ini persis di belakang rumah. Ini foto beberapa waktu yang lalu. Sekarang situasinya berbeda. Nah, slide-nya tidak berubah, Pak Budi. Oh, belum. Sekarang Bu? Belum. Ini saya menampilkan family farming. Sudah berubah. Oke. Sudah. Ya, keluarga, dan mostly ini untuk kebutuhan subsisten. Subsisten itu artinya untuk kebutuhan sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, tidak dijual. Kenapa? Karena umumnya tadi ini perkotaan dengan lahan yang sempit, lahan yang kecil. Jadi kalau mau dijual biasanya tanggung. Misalnya lagi panen cabai, kalau berlebih cuma lebih segenggam, ya paling kasih ke tetangga sebelah. Tapi kalau kita bertaninya di luaran yang lahannya cukup luas, baru itu ada bisa jual beli. Tetapi kalau di urban farming kita memanfaatkan halaman belakang yang kecil atau sebagian menjadi taman, tentu mostly adalah untuk subsisten. Dan komoditasnya juga komoditas-komoditas yang penting atau yang kita suka. Saya misalnya suka sayur-sayuran yang unik-unik bagi orang kebanyakan ya. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa. Tapi kalau bagi orang kebanyakan sayur itu ya tidak jauh dari bayam, kangkung, sawi, pakcoy. Tetapi dengan kita memiliki family farming, kita masih bisa menikmati Swiss chard, bisa menikmati lettuce, bisa apapun lah yang kita mau. Yang tadi secara umum orang itu sayuran apaan sih gitu. Dan bagi saya itu sebuah kemewahan. Bisa jenis tanaman yang saya tidak temui di pasar. Seperti itu mungkin, tapi bagi orang lain, nah itu kan udah biasa itu di Lotte Mart juga ada misalnya begitu. Nah, dan juga family farming juga tidak mungkin memenuhi kebutuhan semua keluarga. Maka menjadi penting sebetulnya untuk saling tukar-tukaran. Bunia itu kalau lagi ada panen markisah misalnya atau labu itu juga, ayo siapa yang mau ambil, begitu. Bu Salbia juga sering begitu tuh. Misalnya daun gedi-nya udah banyak. Daun gedi ini daun yang wajib dalam menu bubur pinotoan. Itu Bu Salbia biasanya juga woro-woro nih. Siapa ini yang mau bikin bubur? Ini ada di tempat saya kayak gitu. Itu terjadi. Nah, konsep family farming ini atau berkebun di sekitar rumah itu kemudian juga macam-macam bentuknya. Ada yang fokusnya di apotek hidup atau kebun toga. Toga itu tanaman obat keluarga. Ada yang disebut karangkitri. Ini juga sama sebenarnya, memanfaatkan pekarangan sebagai lahan untuk cocok tanam makanan. Ada pekarangan pangan lestari. Ini juga bentuk program bagaimana kita memanfaatkan lahan pekarangan atau sekitar rumah, dan macam-macam ini ya bentuknya. Itu yang disebut dengan family farming, dan ini mestinya kemudian libatin seluruh anggota keluarga, karena ini yang kemudian jadi ngebonding anggota keluarga. Kemudian ini masih contoh, misalnya saya di belakang rumah, ini di belakang rumah saya, itu luas lahannya yang untuk berkebun sayur itu sekitar 70 meter, di samping ada kolam, tapi kolam di luar yang 70
di sisinya saya tidak menghitung ada kolam sama kandang ayam. Tetapi untuk yang kebun sayurnya saja kira-kira 70 meter. Ini beragam jenisnya. Ada tanaman-tanaman yang apa namanya perennial, itu tanamannya umurnya panjang. Misalnya cabai, bimbing ulu, temulawak, kencur itu kan umurnya panjang. Kita ngambil kalau kita butuh. Tetapi kangkung, pakcoy, seladaan itu kan umurnya pendek. Jadi kita harus habisin gitu. Kalau mereka sudah mulai berbunga, ya sudah selesai. Nah, itu dengan sekitar 70 meter persegi itu saya sudah bisa berlebih sebetulnya. Seperti sekarang ini misalnya saya bisa mengkonsumsi ada sekitar 4 jenis sayur. Jadi nanti kalau jenis pertama sudah tidak produktif, nanti jenis kelima akan muncul. Kemudian nanti jenis kedua sudah habis, nanti akan muncul jenis keenam. Saya bikin pola seperti itu. Sehingga saya bisa mengkonsumsi sayur itu dalam setiap hari itu bisa beragam, dan nanti secara berkala akan berganti. Ada sayuran yang baru yang muncul, ada sayuran yang lama yang dia udah habis masa produktifnya. Dan itu bisa dipelajari, bisa ditata sedemikian rupa. Ini yang ada di tempat saya. Istri saya memberikan nama Mestakung Garden di kebun belakangnya, belakang rumah. Nah, ini contoh lain. Ini ada di Desa Blederan. Jadi yang saya kasih add itu adalah alamat media sosial mereka. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen tahu bisa lihat juga di IG, misalnya Desa Blederan. Nah, di Desa Blederan ini satu kampung, satu desa, setiap rumah itu nanam tanaman seperti ini. Jadi setiap rumah itu punya tanaman seperti ini, dan mereka barter. Ada yang fokusnya di selada, ada yang fokusnya di sini, tapi ada juga satu keluarga yang menanamnya macam-macam, kemudian barter. Dan ini dijual. Karena nggak mungkin juga dia, misalnya yang foto yang ada saya sedang berdiri megang ini, satu keluarga menghabiskan ini nggak mungkin. Dia ada yang dikonsumsi, tapi selebihnya banyak yang dia jual juga gitu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kemudian di beberapa tempat yang itu merupakan tempat umum, itu mereka ada punya demplot bersama. Tetapi sebetulnya basic aktivitasnya itu yang seperti ini di gang, di depan rumah masing-masing. Itu saya mengkategorikan ini juga sebagai family farming, tetapi kemudian dia combine dengan community farmingnya. Karena ini penjualannya misalnya itu penjualannya bersama. Dan ini jadi kunjungan orang sebelum pandemi, tapi sekarang selama pandemi agak turun. Nah, penjualan mereka sekarang udah online, kemudian langganan-langganan di kota Wonosobo itu juga setiap hari Jumat mereka kirim. Ini yang namanya konsep Community Support Agriculture, CSA. Jadi community itu sebenarnya konsumen yang berlangganan dalam setiap hari atau setiap minggu, dia misalnya belanja sayurannya berapa. Nah, belanja sayurannya itu yang kemudian jadikan kayak komitmen dengan kelompok tani. Nah, kelompok ini yang kemudian suplai ke pelanggan tersebut. Nah, pelanggan ini adanya di kantor-kantor pemerintahan di Kota Wonosobo. Ini cerita sedikit tentang bahwa family farming pun bisa support ke ekonomi masyarakat. Kemudian contoh nggak bergerak. Community farming ini yang terjadi di tempat saya. Community kebun bersama itu kita awalnya sebetulnya dari pengelolaan sampah. Yang tadi Pak Jim perkenalkan saya menjadi penanggung jawab untuk pengelolaan sampah di tempat saya. Jadi dari pengelolaan sampah yang kami lakukan ini melalui biogas itu dapat sludge slurry ini yang saya sentuh-sentuh ini. Ini kayak lumpur yang keluar dari tempat pengolahan sampah. Kemudian dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan ini diayak kemudian jadi kompos. Kemudian juga ada alat composting yang bentuknya tabung seperti ini. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ibu-ibunya
tadi Bu Nia ada di sini, Bu Salbia, Bu Yusi yang ikut di forum ini kemudian memanfaatkan untuk berkebun. Jadi ini kebun bersama yang ada di tempat kami. Di samping juga ada bapak-bapaknya yang punya kolam pelihara ikan. Ada sekitar 12-13 kolam yang ada di tempat kami tinggal. Dunia termasuk yang punya, saya juga di belakang rumah ada kolam, dan semuanya dalam konteks tadi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi community farming itu di tempat umum, fasum atau fasos yang kita manfaatkan. Termasuk misalnya tempat kami ngelola sampah itu juga merupakan fasos yang kita kelola. Ini juga salah satu contoh model community farming yang kita praktekkan. Jadi di tempat kami ini kita budidaya organik, pure organik, totally organik. Kita tidak menggunakan even pestisida atau pestisida yang kimiawi ya, atau pupuk kimiawi enggak. Jadi kita organik full. Nah, memang kalau dibandingkan secara penampakan hasil sayur organik sama anorganik, memang yang organik bisa jadi kelihatannya tidak menarik karena dia lebih langsing. Kemudian juga mungkin ada beberapa daun yang kopek itu apa ya, bolong-bolong kena serangga. Tapi kalau misalnya hidroponik, anorganik, apalagi ditanamnya di greenhouse, itu pasti subur, montok, gemoy gitu. Tapi kita tidak mengarah ke situ. Di sini kita semuanya organik. Jadi untuk make sure bahwa kita bisa mengkonsumsi sayuran yang sehat. Jadi community farming ini sejauh ini kita masih untuk memenuhi kebutuhan kami yang tinggal sekomplek. Walaupun ada kawan dari luar, itu misalnya kawannya Bunia, ada yang pesan, kawannya Bu Salbia, ada yang pesan, tapi belum dijual secara bebas keluar. Tapi someday dengan penambahan luas yang sedang kita lakukan, mungkin nanti akan sampai ke penjual keluar. Nah, kemudian ini ada beberapa tips bagi rekan-rekan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti tertarik atau sekarang juga ada yang sudah punya kebun family farm-nya di sekitar rumah, kita bisa berbagi tips. Nah, kali ini saya berbagi ini dulu. Yang pertama bedengan. Nah, ada banyak bedengan. Bedengan itu tempat untuk menampung media tanam. Itu yang disebut dengan beds atau bedengan. Nah, kami membuat bedengan itu dengan modelnya seperti ini. Yang sebelah kiri misalnya ini ada di depan rumah saya. Waktu awal kita membuat, sekarang udah penuh dengan tanaman. Ini yang namanya raised bed, dan ini dalam 60-an senti, sehingga tempat ini menampung media tanam yang isinya macam-macam. Nah, kenapa dibuat seperti ini atau seperti ini, atau ini juga ini di belakang rumah saya seperti ini, bedengan saya. Kemudian atau bisa juga pakai polybag, ini sama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah media tanam hanyut. Jadi kalau kita bertani tidak dibuat bedengan seperti ini, itu kena hujan, atau mungkin di tempat lain sih yang anginnya kenceng, kena angin, apalagi kalau daerahnya miring, di daerah yang landai gitu, yang ada kemiringan, itu tanah akan lama-lama kan habis. Dia terkena erosi, hanyut, atau bedengan itu berubah bentuk. Lebih ngelihat ke dalam lagi, unsur hara bisa ikut hanyut juga, terbawa oleh tanah atau air yang jatuh ke situ dan hanyut, hilang. Dan juga dengan cara membuat bedengan permanen seperti ini, kita kan lebih mudah untuk mengontrol atau memelihara tanaman. Jadi bentuknya bisa macam-macam, tapi saya menyarankan kita untuk membuat bedengan yang paling gampang ya seperti ini, misalnya lebih rendah, tidak terlalu tinggi. Tetapi untuk kita yang sudah 50 plus, recommended sebetulnya bikin bedengan yang tinggi, supaya ketika kita bercocok tanam, kita tidak harus jongkok.
ya kebayang kalau mohon maaf ya, kita yang udah 60, 70, kecuali Pak Jim yang masih lincah. Kemudian harus merawat tanaman dengan jongkok, dengan geser, itu wah setengah mati. Maka kemudian bedengan bisa kita tinggikan. Itu yang pertama, bagaimana kita membuat bedengan. Kemudian berikutnya ini menjadi sharing ya, menjadi pengetahuan kita, media tanam. Jadi kalau tadi bedengan itu tempat media tanam, nah ini kemudian media tanamnya sendiri. Media tanam itu ya tempat tanaman hidup, itu yang namanya media tanam. Media tanam itu kita buat. Kalau secara alami di sawah, di kebun, di daerah pedesaan, ya di lahan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita mau bikin media tanam, itu ada 3 komponen penting. Yang pertama apa yang biasa disebut dengan topsoil. Topsoil ini kalau kita ada di lahan atau di suatu tempat, kita berdiri di suatu lahan, misalnya sebutlah misalnya di lapangan bola, gitu. Kita berdiri. Nah, yang disebut dengan topsoil itu tanah yang kita injak persis sampai pada kedalaman sekitar 10, 20, 30 cm. Nah, di lapisan yang tipis itulah kita bercocok tanam. Jadi tanah pertanian yang subur itu hanya di kedalaman itu. Kalau kita menanam tanaman lebih dalam dari itu, mereka justru akan kekurangan nutrisi. Jadi hanya di lapisan itulah. Mungkin di beberapa tempat ada yang dalam, misalnya di hutan, karena ada kayu yang lapuk, daun yang rontok, dan seterusnya, secara lambat laun jadi lapisan tanahnya jadi tebal. Lapisan tanah ininya, topsoilnya. Tapi rata-rata itu antara 10 sampai 30 cm. Saya menekankan poin ini karena ini secara umum, kalau topsoil ini nggak dijaga, kemudian kena hajar hujan dan seterusnya, itu lama-lama akan hilang. Dan ini kasus yang betulan terjadi, saya cerita sedikit. Pada suatu ketika, yang saya cerita tadi di profil saya kerja di NGO internasional yang bantu petani, itu pernah saya di Samosir. Suatu ketika ada program ada kegiatan di Samosir, kemudian ada kepala dinas yang orangnya udah berumur, dia menyaksikan bahwa di Samosir, ini nama desa Pandiangan, saya masih ingat, itu dulunya sentra bawang merah, persis di pinggiran tepian Danau Toba. Daerahnya memang lahannya miring. Tetapi dia bilang sejak tahun 70-an, 75 itu nggak ada lagi orang menanam bawang merah di desa Pandiangan dan desa-desa sekitarnya. Kenapa? Karena tanahnya habis, topsoilnya itu nggak dirawat, sehingga kena hajar hujan, kena angin lambat laun dan bertahun-tahun, ini hanyut masuk ke Danau Toba. Sehingga tanah di situ udah nggak bisa untuk cocok tanam bawang merah lagi gitu. Nah, itu cerita Pak Kepala Dinas itu ketika yang kemudian dia bilang sekarang petani bawangnya pindah ke Brebes. Dan waktu itu orang-orang di situ yang tahu saya dari Brebes langsung nunjuk saya kan, ini Pak orangnya itu. Dan saya bilang, iya betul Pak, Brebes jadi sentra bawang sekarang. Tetapi pelaku-pelaku bisnisnya itu orang Batak semua, saya bilang. Jadi ini benar bahwa di Brebes itu petaninya memang orang Brebes, orang dan sekitarnya, tetapi untuk ekspedisi bawa bawang kemana-mana banyak kan memang orang-orang Batak. Apakah ini karena tadi itu sumbernya bawang itu awalnya sudah dari sana, kemudian pindah ke Brebes? Itu saya kurang tahu. Tetapi yang poinnya adalah bahwa tanah itu bisa habis, tanah itu bisa tergerus, atau mungkin cerita lain di Dieng, di Ciwidey, itu banyak media tanam yang sesungguhnya sudah habis, sehingga orang kalau mau bercocok tanam, dia itu seperti membawa media tanam dari luar. Dia membeli sisa kandang ayam, alasnya itu kan sekam, campur kotoran ayam, campur sisa makanan ayam yang nggak kemakan, itu dibawa dan itu kayak menjadi lapisan untuk menanam media tanamnya. Karena media tanam yang asli, tanah di situnya itu udah bertahun-tahun digarap dan miring,
Dan kebanyakan orang bikin bedengannya itu kan dari atas ke bawah, sehingga air itu tidak tertahan, tidak menggenang. Tetapi dampaknya adalah dengan miringnya bedengan, itu dia akan hanyut dengan mudah, tererosi dengan mudah, karena dia tidak tertahan. Kalau ngikuti garis kontur atau garis ketinggian, dia kan air akan tertahan. Tetapi kalau miring, garis bedengan itu dari atas ke bawah, itu kalau udah hujan ya hanyut gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Nah, ini cerita tentang topsoil, karena ibaratnya saya bisa bilang nyawanya pertanian cocok tanam itu di topsoil ini. Kalau tidak ada topsoil, kita nggak bisa bercocok tanam tanaman pertanian ya. Kalau kehutanan mungkin masih bisa. Nah, unsur kedua kompos. Kemudian yang ketiga serasa. Serasa itu bisa macam-macam bentuknya. Misalnya daun-daunan kering yang udah mulai rapuh, udah tidak dalam bentuk lembaran daun, tapi dia udah mulai rapuh. Atau misalnya kokopit. Kokopit itu serabut kelapa. Atau serutan kayu, atau yang paling lazim itu sekam. Nah, itu campurannya itu 3-3-1. Ini secara umum. Tapi kalau kita misalnya komposnya mau ditambahi, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya juga mempertimbangkan, komposnya harganya lebih mahal daripada harga toko beli. Kayak gitu misalnya. Nah, paling gampang bagi kita yang orang kota, media tanam dari mana nih bikinnya? Tanahnya nggak ada, lahannya udah ketutup oleh semen, oleh paving, atau oleh keramik. Ini banyak tersedia di toko pertanian atau di hardware, di toko depo bangunan itu juga ada media tanam. Kalau kita mau memulai tidak repot-repot, kita tinggal beli, itu bisa. Kemudian pH tanah untuk kegiatan pertanian itu mesti netral. pH itu tingkat keasaman tanah. Jadi kalau tanah itu terlalu asam, tanaman pasti akan kurus, nggak bisa berkembang dengan baik. Maka pH itu harus netral. Nah, umumnya pH itu kan ukurannya dari 0 sampai 14. Jadi netral itu di angka 7, 6,5, 7,5 itu angka ideal untuk tanaman. Dan ini juga mudah untuk mengukurnya, ada alat yang tinggal tancap, kita udah tahu ini berapa. Atau juga nanti kalau ini kok tanaman kok kurus saja ya, daunnya nggak berkembang, itu bisa jadi pH-nya terlalu rendah. Dan gampang juga untuk meningkatkan pH itu. Kapur namanya dolomit, kapur pertanian, itu juga banyak terjadi di toko atau online, ditabur, nanti akan balance. Kemudian tips berikutnya tentang persemaian. Persemaian itu kenapa kita perlu lakukan? Karena tidak semua biji itu bisa ditanam langsung. Kenapa? Karena ada yang bijinya lembut, atau misalnya ini belum tahu nih biji ini akan tumbuh apa enggak. Kalau ditanam langsung bisa jadi yang lain tumbuh, yang ini enggak, maka nanti pertumbuhannya tidak sama. Tapi kalau di persemaian, kita akan menanam semai atau bibit yang memang sudah terbukti tumbuh dan bagus. Jadi persemaian itu sekaligus untuk menyeleksi, menyiapkan bibit yang siap tanam. Kemudian umur dan perkembangan tanaman akan seragam. Tadi saya bilang kalau persemaian itu kan ketika dipindahin akan seragam. Tapi kalau kita nanam misalnya langsung bijinya ditanam di tempat yang kita maui, nanti yang satu tumbuh, yang satu enggak. Nah, yang satu enggak tumbuh ini kan diganti. Maka yang antara yang tumbuh dengan yang ganti ini umurnya akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian tips yang juga kadang-kadang orang merasa bahwa oh kasihan ini masih semai, jangan kena matahari. Padahal semai itu harus kena matahari. Kalau nggak kena matahari atau kita bikin persemaian di tempat yang teduh, itu akibatnya seperti gambar ini yang ada saya tulis etiolasi. Etiolasi itu si tanaman itu jadi kurus, tinggi, langsing seperti ini. Ini nggak bagus, ini nggak bisa ditanam, nggak bisa jadi benih. Yang gambar yang ini ya, ini pasti kalau ditanam juga dia akan cungit, ngacung ke langit gitu. Jadi nggak rimbun gitu. Karena memang dari awalnya dia sudah keliru. Kenapa terjadi seperti ini? Ini waktu bibit baru tumbuh, itu dia ngejar matahari.
ngejar sinar, maka dia tumbuh melangsing seperti ini. Nah, jadi kalau bikin bibit, nyemai, itu kenakan di matahari, yang penting tanahnya jangan sampai kering. Itu dia. Tentang bagaimana membuat persemaian. Ada beberapa jenis misalnya yang kita tidak perlu semai, misalnya kangkung atau bayam, itu bisa ditabur langsung. Karena kita biasanya nanam kangkung, bayam itu kan bisa rapat, bisa banyak. Jadi kalau 1, 2 tidak tumbuh itu nggak masalah. Tapi kalau kita misalnya ya, misal contoh nanam yang tadi saya sebut Swiss chard. Swiss chard itu kalau kita beli benihnya satu kemasan itu isinya paling cuma 30 biji. Nah, 30 biji dan harganya relatif mahal ketimbang benih-benih yang lain. Nah, ini kalau kita persemaiannya nggak benar, sayang banget kalau nanam 30 yang tumbuh cuma 3 atau 5 gara-gara misalnya kita disayang-sayang tidak dikenakan matahari gitu. Jadi benih-benih yang nantinya pohonnya akan berukuran besar atau melebar, itu yang kita semaikan. Kemudian tip berikutnya tentang penanaman. Ini saya memberi contoh gambar di sini, yang di atas yang saya sedang colek-colek ini benih yang belum siap tanam. Jadi kalau ini secara teori ya, pengetahuan, ini kan asalnya dari biji. Jadi 2 lembar daun ini sebetulnya aslinya itu dia bukan daun. Kita belum sebut ini sebagai daun. Jadi dia ini sebenarnya biji nih. Biji kan tadinya 2 tangkup gitu. Nah, ketika kena air dia akan mengembang si biji jadi 2 lembar ini. Dan pertumbuhan pertama ini, tanaman ini bisa tumbuh karena ada cadangan makanan dari biji yang ada di daun ini. Karena bijinya kemudian menjadi daun. Nah, pada kondisi seperti ini, sebetulnya akarnya itu belum siap untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah. Karena sebenarnya semai ini masih disuplai dari cadangan makanan yang ada di biji, yang kemudian biji ini menjadi daun. Maka dia belum siap tanam. Jadi jangan buru-buru. Kalau mungkin karena terlalu semangat ini baru muncul seperti ini, kemudian dipindahin, ditanam. Jangan. Tetapi kira-kira seperti ini nih, sudah ada daun yang asli. Ini tomat ya. Atau ini nih, mungkin saya lihat di gambar ini. Ini tadi daun palsunya. Ini kita sebutnya kalau di dunia pertanian atau biologi itu ini lembaga. Jadi ini dulunya biji sebenarnya yang ada di dalam kulit biji. Nah ini bagian ini yang namanya daun asli, daun sejati. Nah daun yang ini dia muncul karena si akar itu sudah mulai bekerja, sudah bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Artinya kalau daun ini sudah muncul, sistem metabolisme di tanaman ini sudah berjalan. Sehingga kalau kita cabut dari persemaian, kita pindahin ke lahan tanam, dia udah siap. Karena akarnya sudah bisa berfungsi untuk menyerap makanan dari dalam tanah, daunnya sudah bisa memasak untuk kepentingan makanannya untuk pertumbuhan di si tanaman ini. Itu menjadi pengetahuan menurut saya jadi kunci. Ketika kita mau nanam, jangan terlalu buru-buru, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat. Ketika terlalu lambat, ini biasanya akan penuh dengan gumpalan akar. Kemudian kalau dia persemaiannya longgar seperti ini kemudian dia udah kayak ngerasa nyaman di situ. Ketika dipindah, dia akan stres. Atau tadi misalnya kalau akarnya ini udah menggumpal begitu banyak, ketika kita cabut, ini akarnya banyak pada putus. Dan akar yang putus itu membuat tanaman stres. Akibatnya apa sih tanaman stres? Tanaman stres dia ada jeda masa di mana dia nggak tumbuh. Nah, jika misalnya kayak 2-3 hari itu dia butuh untuk pemulihan. Baru nanti dia akan mulai akarnya sehat lagi, baru dia akan kerja optimal. Nah, itu menjadi penting. Nah, yang kayak gini nggak layak ditanam.
mendingan ini dikonsumsi aja, ditumis mentah-mentah, apa namanya, ditumis muda. Ini yang biasanya orang juga ada tuh, yang khusus bercocok tanam, tetapi umur cocok tanamnya itu hanya seminggu atau 8 hari, itu udah panen. Itu yang namanya microgreen, dimakan akar-akarnya. Karena baru kayak toge, tetapi lebih lama. Kalau toge kan umur 2 hari sudah dipanen, tapi kalau ini sampai menjadi semai. Itu yang namanya microgreen, itu juga bagus ininya, nutrisinya. Kemudian ini saya membuat gambar ini ada garis. Jadi ketika kita nanam batas, kalau ibaratnya ini permukaan tanah, kita nanam itu sampai kira-kira di daun pertama. Ini yang terbenam oleh tanah, ini yang kemudian ada di permukaan tanah. Kenapa begitu? Kenapa tidak sebatas ini? Kalau kita nanamnya sebatas ini nanti ketika dia tumbuh, tanaman itu kayak ngapung di atas permukaan tanah itu. Dia tidak nancep dalam tanah. Apalagi kayak misalnya jenis-jenis sawi, jenis-jenis pakcoy, selada. Kalau nanamnya misalnya seperti ini, masih ada batang yang nongol, itu pas dia berkembang itu apa namanya? Dia nggak kokoh. Jadi seolah-olah batang apa namanya? Ada batang yang lemah. Harusnya kayak tanaman itu pakcoy, selada dan seterusnya dia kayak muncul dari dalam tanah gitu. Bukan batang yang muncul di tanah. Saya nggak dapat gambarnya soalnya, jadi nggak bisa menjelaskan. Tapi intinya kalau kita tanam itu sebatas daun pertama. Itu tips tentang menanam. Kemudian berikutnya perawatan. Perawatan itu kalau secara sederhana ada 3 kegiatan: penyiraman, penyiangan atau menyingkirkan gulma, dan pengendalian hama. Penyiraman ini ada 2 model yang saya sharing yang kami lakukan di sini. Yang pertama, kalau di tempat saya ini orang nyebutnya apa namanya, drop. Jadi saya pakai pralon, ada jaringan pralon yang kalau saya buka keran maka dia akan nyiram otomatis. Apa ininya, apa positifnya dengan cara nyiram seperti ini? Ini gambar yang saya sentuh. Dampak kepada tanaman itu tidak minim ya, artinya kalau kita nyemprot pakai selang apa itu kan tekanan dari air itu bisa merusak daun. Tapi kalau dengan cara seperti ini soft, tanaman tidak terganggu. Kemudian yang diterapkan oleh ibu-ibu KWT di kelompoknya Bu Salbia, Bu Nia di community garden-nya ini yang pakai otomatisasi dengan teknologi IoT. Jadi ada sensor yang kita tancapin di tanah, dan sensor itu akan kirim kalau kelembaban tanahnya udah sekian, atau intensitas cahaya mataharinya udah sekian, maka alat ini akan mengirim sinyal kepada HP yang tertuju, misalnya pakai HP siapa gitu. Nanti kita akan klik, dan itu akan menyalakan pompa, dan itu akan nyiram secara otomatis. Nah, jadi ini mendekati ke arah smart farming ya untuk penyiraman. Kemudian ini yang kita praktekin di tempat kami. Kemudian gulma, tadi saya sempat sebut, gulma itu artinya apa sih? Gulma itu tanaman yang tidak kita kehendaki. Ini katanya kalau kita nanam padi pasti akan tumbuh rumput. Kalau kita nanam rumput, kita tidak akan mungkin tumbuh padi. Jadi katanya kalau kita berbuat baik, selalu aja ada yang berpandangan negatif. Tapi kalau kita berbuat negatif, tidak ada tuh yang melihat positif. Itu istilah ini aja. Nah, gulma itu tanaman yang tidak kita kehendaki, tapi sebetulnya dia tetap ada gunanya. Jadi kalau kita nanam tadi ada bedengan ya, apapun bentuk bedengannya. Nah, di sela-sela bedengan itu kan biasanya gulma tumbuhnya di situ. Nah, saya prefer itu dibiarin. Kenapa? Karena itu jadi buffer atau menjadi bumper
bagi serangga, bagi hama, dia bisa tinggal di situ. Kalau sayuran dipanen, dia akan lari ke situ. Jadi dia mungkin akan lebih nyaman di situ. Kalau kita tahu misalnya ada satu jenis tanaman yang disukai oleh hama, biarin tanaman itu tumbuh. Saya misalnya di belakang rumah itu saya membiarkan beberapa tanaman bayam, beberapa tanaman kangkung, sampai kangkungnya itu daunnya udah selebar telapak tangan saya. Itu saya biarin karena saya lihat belalang suka dengan jenis-jenis tanaman itu, sehingga dia ya udah fokus di situ, dia lupa di sebelahnya ada selada saya gitu misalnya. Itu apa namanya? Jadi gulma memang tidak kita kehendaki, bukan sebagai jenis sayuran, tetapi gulma tetap berguna dalam sistem secara keseluruhan di ekosistem kebun kita. Tetapi juga gulma beberapa jenisnya itu bisa kita konsumsi, meskipun mungkin orang lain nanggapnya oh aneh, oh kayak gitu dimakan. Saya misalnya beberapa hari yang lalu saya masak, saya nggak tahu ibu-ibu, bapak-bapak ada yang familiar nggak dengan namanya geletang. Orang Jawa bilang geletang, ada yang bilang jelatang, orang Sunda bilang daun pulus. Itu kalau kita berkebun, kalau kesentuh tangan kita kesentuh daun itu panas, gatal gitu. Dan anak saya yang paling kecil tapi badannya besar, itu namanya Dul, itu paling iseng, dia bisa cabut karena kalau digenggam tanaman itu nggak gatal. Jadi telapak tangan kita itu nggak ngaruh, nggak terpengaruh oleh gatalnya tanaman itu. Jadi dia bisa cabut, kemudian disabetkan ke kaki saya gitu. Saya yang teriak-teriak karena itu panas, perih gitu, gatel. Tapi kalau dimasak enggak. Jadi beberapa hari yang lalu saya masak itu, saya share ke teman-teman, Bujo, kok kamu ada aja? Ya enggak, kalau memang ini aman kalau dikonsumsi. Gitu. Tapi kalau kena kulit memang gatel. Dan secara referensi juga saya menemukan bahwa itu memang daun pulus itu bisa untuk dikonsumsi atau bisa untuk obat luka. Kayak gitu itu padahal gulma. Atau banyak lagi jenis-jenis gulma yang bisa kita konsumsi. Ada namanya siri Cina, itu juga dikonsumsi, bagus juga untuk ada nilai fungsi herbal obatnya. Tetapi itu juga tidak lazim orang mengkonsumsi sebagai sayuran. Gitu. Nah, kemudian pengendalian hama di gambar yang saya tanda panai merah, ini ibu-ibu tentu tahu penggemar bunga. Ini sejenis kenikir. Ini bunganya baunya nggak enak. Kalau orang Jawa bilang tembelek, orang Brebes tembelek. Tembelek itu tai ayam, tai kotok gitu. Baunya nggak enak. Kemudian ini bunga matahari. Kenapa kita tanam di lahan pertanian? Karena ini disukai oleh serangga karena warnanya ataupun aromanya. Kemudian bunga matahari itu sangat disukai oleh lebah. Nah, lebah dia menyukai matahari, bunga matahari, tapi dia terbang kemana-mana. Dan lebah itu bisa menjadi musuh alami bagi hama-hama yang lain, bagi serangga yang lain. Nah, maka sebenarnya kita menyediakan tempat hidup mereka, tetapi mereka punya tugas untuk menjadi musuh alami atau menjadi predator bagi hama yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita tanam? Dan ini yang kita sebut kelompok tanaman itu namanya refugia. Jenisnya macam-macam. Umumnya tanaman yang aromanya kuat atau warnanya ngejreng. Itu bisa untuk tanaman refugia. Nah, ini cara pengendalian hama yang menyatu dengan alam, tidak membunuh. Itu. Kemudian pemanenan, panen itu ya semua kegiatan bertani yang paling menyenangkan itu adalah panen. Sayuran itu umumnya tidak lebih dari 5 minggu. Sayuran-sayuran yang umurnya pendek ya. Kangkung, bayam, ada cesim dan seterusnya itu kalau udah lewat 5 minggu udah seratnya udah terasa jadi ulet, rasanya juga udah muncul pahitnya gitu. Dan kalau kita kebun itu punya sendiri tidak akan dijual, itu lebih baik panen itu panen petik, bukan panen cabut.
Jadi kangkung misalnya, kalau kita potong atau kita petik, itu dia akan tumbuh lagi. Setidaknya 2 kali panen bisa kita dapetin. Misalnya cesim, kita juga panennya bisa petik, potong daunnya seperti yang saya gambarkan di sini. Ini yang namanya Swiss chard. Ini saya petik dan pohonnya akan tumbuh terus. Tapi kalau kita cabut seperti bayam misalnya, ya habis. Gitu. Padahal dia umurnya bisa agak panjang. Maaf Pak Budi, tidak Ya, terlihat mari. slide-nya. Oh, sebentar. Makasih. Ya, sebentar. Ini kadang sekarang udah terlihat tuh pemanenan, ini judulnya pemanenan. Sudah. Ya, sudah muncul. Udah Oke. terlihat. Nah, ini panen itu baiknya pagi atau sore sebelum atau sebelum matahari panas atau setelah matahari tidak panas. Kira-kira begitu. Kenapa? Ya tentu untuk kenyamanan kerja, kenyamanan di lapangan. Tetapi dari sisi sayurannya itu sendiri, pada saat pagi itu sayuran itu masih berisi. Berisi itu apa istilahnya? Berisi. Atau sore juga begitu. Kenapa? Karena transpirasi itu sudah atau sedang berhenti. Transpirasi itu artinya cairan di dalam tanaman itu menguap karena panas matahari atau karena udara yang panas. Nah, pada pagi hari itu belum terjadi transpirasi. Artinya kadar cairan di dalam sayuran itu masih full. Demikian juga sore, ketika matahari sudah mulai turun, sudah nggak panas, daun tanaman itu akan kembali terisi cairan dari kerja si akar. Karena transpirasinya berhenti, karena tidak panas lagi, maka tanaman akan lebih terisi. Tanda yang paling gampang kita lihat, tanaman jadi lebih kelihatan seger. Kalau siang, jam 10 sampai jam 3, tanaman biasanya akan kelihatan layu. Atau mungkin juga ada yang tidak ekstrim layu, tapi ada juga yang ekstrim. Tapi begitu sore, dia ini lagi, naik lagi. Nah, layu pada siang hari itu karena transpirasi. Nah, kalau pada saat lagi transpirasi itu kemudian kita cabut, ya kita dapat sayur yang nggak asik gitu, nggak seger gitu. Tapi kalau dari pagi atau sore hari itu kita dapat sayuran yang seger. Untuk panen tipnya kira-kira itu. Kalau untuk kebutuhan sendiri, saya misalnya saya biasanya sebelum dipetik, sebelum dikonsumsi ya petik, paling nanti didiamkan beberapa saat, di samping untuk supaya airnya netes, tetapi juga untuk mengurangi ada yang agak bergetah misalnya, itu supaya dia keluar dulu. Jadi rasa tidak akan terlalu mengganggu. Tapi ini tidak terlalu signifikan. Seringkali juga saya langsung petik, langsung kasih bumbu, kasih dressing, udah bisa langsung dikonsumsi. Nah, untuk beberapa jenis kayak jahe-jahean, saya juga biasanya nyabut sesuai kebutuhan. Jadi saya punya satu bedengan yang isinya itu jahe, kunyit, bawang dayak, temulawak. Nah itu biasanya saya kalau panen itu ya sesuai kebutuhan. Kalau saya mau masak kadang nyulik 1-2 umbi jahe, tapi temulawak karena 1 kali cabut dapatnya besar, ya ada cadangan misalnya untuk beberapa kali bikin rebusan temulawak. Gitu. Terakhir, ini slide saya terakhir, saya melibatkan anak-anak muda. Kenapa? Karena saya mempercayai ketika tadi di slide awal bahwa ada tantangan di 30 tahun yang akan datang, di tahun 2050 penduduk sudah demikian banyak, mungkin akan terjadi kelangkaan pangan dan seterusnya. Kita yang sudah 50 plus mungkin tidak akan mengalami. Mungkin. Tapi mungkin juga ada yang umurnya panjang akan mengalami. Tetapi anak-anak kita, anak-anak muda yang sekarang anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, mereka pasti akan mengalaminya. Dan kalau saya mencoba untuk menanamkan tadi value
kesadaran tentang lingkungan, tentang sosial itu dari awal. Nah, ini anak-anak kami di komplek ini. Mungkin ada anaknya Bunia. Bunia mengenali Penang nggak, Bunia? Nggak kelihatan ya di foto. Ini ada anak saya juga di sini. Ini bareng ada anak-anak yang dari kampus, anak IPB lagi bareng sama anak-anak kita gitu. Saya mempercayai mereka yang akan menjadi penerus, ya itu mau percaya mau enggak, ini penerus kita, apa ya, mereka inilah gitu. Kalau mereka nggak disentuh dari awal, ya sayang, ya mereka harus disiapin. Tetapi tidak juga dalam konteks kita membuat mereka jadi petani. Saya sering bilang ke mereka bahwa kalian mau jadi apapun terserah. Yang mau jadi politikus boleh, yang mau jadi PNS boleh, mau jadi entrepreneur boleh. Tetapi apapun posisi kalian, apapun pekerjaan kalian, sensitivitas terhadap persoalan-persoalan lingkungan, terhadap sistem pangan, itu tetap ada. Gitu. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Sehingga suatu saat kelak ketika mereka menjadi pengambil keputusan, ada pemahaman yang sudah tertanam dari mereka remaja terkait dengan soal kelestarian. Kebetulan kami memang tinggal di satu tempat, masih wilayah Kota Bogor, tidak jauh dari jalan tol, tetapi kita tinggal di belakangnya itu hutan. Jadi contoh kalau di gambar ini belakang yang rimbun ini memang hutan. Jadi kita masih punya mata air, kita masih punya kolam-kolam yang kolamnya dari airnya dari mata air itu, dan kita juga tinggal di pinggiran Sungai Cisadane. Jadi ini tempat yang ideal sebenarnya untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak muda terkait dengan lingkungan. Jadi kira-kira itu sharing saya hari ini, Pak Jim. Mudah-mudahan ini bisa ya minimal berbagi ilmu pengetahuan, tetapi kalau ini bisa mendorong bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mulai berkebun, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga dan kita bisa sama-sama belajar. Dan saya meyakini ini yang sekarang sedang saya jalankan, kita memberi makanan kepada tanah dan let the soil will feed the plant. Artinya dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, ketika kita sedang bertani, itu di dalam benak tadi mindset kita itu kita sedang merawat tanah. Dan automatically ketika kita meletakkan biji di situ, tanah itu yang akan merawat biji itu. Dan mindset itu akan berbeda kalau kita mikirnya kita memberi makan kepada tanaman. Itu totally different. Nah, prinsip seperti ini yang disebut dengan regenerative agriculture. Jadi saya lagi mengusung konsep ini sebetulnya. Regenerative agriculture. Regeneratif itu artinya apa? Dia praktek-praktek pertanian yang meremajakan tanah. Nah, itu yang sedang saya promosikan sebetulnya melalui kelompok binaan saya maupun pekerjaan-pekerjaan saya di Danone, karena kebetulan saya menanggung-jawabi program-program agriculture di Danone, peternakan sapi perah yang suplai susu ke kita untuk SGM, Nutrilon dan sebagainya. Ini cerita tidak promosi bahwa Danone saya mempraktekkan, menginisiasi pendekatan regeneratif agriculture di dalam kehidupan saya sebagai pribadi di belakang rumah atau di komunitas atau di pekerjaan saya. Terima kasih, mohon maaf kalau agak berpanjang-panjang. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan untuk diskusi juga. Saya kembalikan ke Pak Jim. Pak Jim, terima kasih. Terima kasih, Ibu Papa semuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk penyampaian luar biasa dari Pak Budi.
Wah, saya jadi tersentil juga nih oleh penyampaian Pak Budi. Kita meskipun di kota, jangan hanya sebagai konsumen, saya selama ini konsumen Pak Budi, tapi kita juga mestinya bisa terlibat di dalam family farming, bahkan mungkin bisa meningkat menjadi community farming. Wah, ini sesuatu konsep yang luar biasa Pak Budi. Nah, dari penyampaian Pak Budi juga, kita juga diajak, ya sama halnya seperti Pak Budi sampaikan, bahkan petani pun jangan cuma hanya bisa menanam tanaman saja, tapi juga harus bisa merawat dan memelihara tanah. Ya, itu yang paling penting karena inilah bumi tempat kita tempat tinggal. Bahkan apa yang sudah dilakukan Pak Budi, kita lihat sharing dari slide yang terakhir itu luar biasa. Bagaimana menyiapkan orang-orang muda yang sekarang supaya mereka mempunyai paling minimal Pak Budi bilang apapun profesinya nanti, tapi mereka sudah mempunyai kepedulian terhadap bumi kita, terhadap lingkungan hidup kita. Wah, itu luar biasa sekali Pak Budi. Baik Pak Budi, ya ini luar biasa. Sebelum lupa ada beberapa pertanyaan, ya nanti yang saya akan. Nah, ada beberapa saya baca kalau untuk ibu bapak yang mungkin yang terlambat datang, khususnya untuk ibu bapak yang ikut di webinar sini, mungkin sudah langsung dapat link kemarin tidak mendaftar. Kalau yang tidak mendaftar ke nomor yang seperti di flyer, nomor WA ibu bapak belum tercatat, sehingga pasti kita tidak bisa masukkan ke dalam WA group. Nah, untuk itu kepada ibu bapak semuanya yang belum mendaftarkan diri, tetap bisa kirim nomor nama WA ibu bapak ke flyer itu, atau saya bacakan nomornya di 0812 1031 790. Saya ulangi, 0812 1031 790, supaya ibu bapak bisa kita masukkan di dalam WhatsApp grup itu, dan bersama-sama seperti yang saya sampaikan di awal bisa tetap mendapatkan berbagai pencerahan materi-materi dari Pak Budi, Bu Nia, ya, dan dari Bu Salbia dan yang lain yang mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dalam family and community farming ini. Terima kasih sekali untuk perhatian Ibu Bapak semuanya. Nah, Pak Budi, saya catat tadi Ya, di chat ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan saya kurang tahu, mungkin ada yang sudah bantu jawab. Yang saya tangkap tadi, kita lihat di chat ya. Sebentar, Pak Budi. Ada Ibu tadi yang bertanya sebentar. Ibu Hani Konita yang bertanya, ambil tanahnya dari mana Pak? Karena sekarang tanah untuk tanaman kan jadi barang langka, atau ada substitusi tanah? Oke, bisa dijawab dulu Pak Budi? Ya, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan yang terakhir ini tadi, substitusi tanah. Kalau media tanam itu ada dijual. Artinya media tanam itu memang dia udah siap. Dia sudah campuran antara kompos, serasa, sama topsoil. Di toko-toko pertanian atau online juga sudah ada. Itu kalau kita mau nanam di polybag atau di pot, itu bisa. Dan memang kita tinggal di daerah perkotaan yang untuk dapat tanah itu sulit. Nah, itu pilihannya memang beli media tanam. Sekaligus tadi ada yang komentar juga tanah galian. Nah, kalau saya tidak menyarankan menggunakan tanah galian, karena tanah galian itu sebetulnya artinya kan kalau tanah galian itu tanah yang lebih dari 1 meter, lebih dari 2 meter, atau bahkan lebih dari setengah meter aja, sebenarnya itu udah nggak bisa, tapi akan lama untuk perbaikan kualitas tanah ketika dia dicampur dengan kompos, dengan material organik dari serasa tanaman, sisa-sisa makanan, dia akan memperbaiki dirinya sendiri, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau yang paling gampang, paling cepat ya membeli di tempat yang toko pertanian lah. Tapi kalau misalnya ada di belakang rumah kita ada space yang terbuka, kita bisa ngambil tanah yang bagian atasnya, kita ambil itu yang untuk jadi media tanam, tetap dicampur sama kompos. Nah, yang substitusi tanah tadi itu, kalau model pertanamannya konvensional, maka nggak ada.
Misalnya kalau di praktek yang lain itu kan yang kita sebut hidroponik. Hidroponik ini kan media itu dia hanya tempat pegangan. Mau dia pakai kokopit kah, mau pakai serabut, mau pakai rock wool, ya sebetulnya hanya untuk tempat pegangan. Tetapi nutrisinya dia dari air. Sehingga kalau dalam sistem hidroponik, air inilah yang substitusi dari tanah. Tapi kalau dalam konteks misalnya media tanamnya itu sekaligus untuk sumber nutrisi, maka saya belum menemukan. Ada misalnya orang nanam anggrek, dia tidak pakai tanah, tetapi pakai arang. Tapi anggrek itu kan bukan tanaman yang kita ingin tumbuh cepat, seperti sayur, sehingga dia kebutuhan nutrisinya pun minim. Bila perlu anggrek itu awet, kecilnya tapi indah gitu. Jadi kalau anggrek tumbuh seperti melimpah ruang itu juga mungkin nggak asik lagi gitu. Itu jadi kalau soal pertanyaannya tadi substitusi media tanam, ya larinya ke hidroponik. Begitu, tadi siapa Bu Hani ya? Bu Hani, iya. Ya. Baik. Ini ada berikutnya, ada pertanyaan Bu Hani, nanti ada pertanyaan berikutnya, tunggu dulu ya, kasih kesempatan yang lain. Ada Bu Li Xianghua yang menanyakan bahwa dia lihat banyak luing, yaitu yang seperti yang ulat yang 1000 kaki itu suka melingkar. Bagaimana cara mengusirnya? Apakah media tanamnya itu harus diganti? Luing itu, kalau pertama luing itu nggak berbahaya, dan juga ya biarin aja, nggak apa-apa. Asal kitanya nggak geli ya. Kalau yang geli ya mungkin disingkirkan. Artinya secara ekosistem pasti dia ada fungsi di dalamnya. Saya bisa memberi gambaran kira-kira secara umum begini. Tidak hanya luwing, tapi kita biasa menemukan cacing, kita menemukan jangkrik, kita menemukan macam-macam. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat lebih banyak lagi. Ketika kita membuang sisa makanan ke dalam tanah, artinya meletakkan lah, tidak hanya membuang. Contohnya kita telur, cangkang telur kita taruh di pot atau di media tanam kita. Atau kita yang sudah 50 plus ini, kalau makan telur 3 butir, yang kita makan kuningnya mungkin cuma 1 butir, 2 kuningnya kita taruh di tanah. Nah, sisa makanan itu kan tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, tetapi dia butuh untuk diurai supaya dia menjadi mineral. Nah, siapa pengurainya? Ya itulah luwing, cacing, mikroorganisme dan sebagainya di dalam tanah. Dia yang akan mengurai sisa makanan atau akar-akaran dari tanaman sebelumnya supaya dia bisa diserap oleh tanaman. Nah, itu gunanya. Maka saya kalau luwing, cacing, serangga di dalam tanah itu nggak perlu dibahas. Itu justru sebetulnya sahabat petani itu mereka. Gitu, Pak Jim. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan dari Bu Aurum ya. Pak Budi, kalau tanaman kangkung sampai berapa kali masih bisa dipetik dan gizinya masih baik? Ya, tadi saya sebut 2-3 kali sih. Pengalaman saya sih 3 kali, nanti tumbuh berikutnya itu udah kurus. Jadi yang penting sebenarnya motongnya itu masih ada ruas yang memungkinkan dia akan tumbuh tunas. Itu batas motongnya, jangan terlalu mepet di tanah. Tapi misalnya sisakan 2 ruas kangkung. Biasanya kan kalau di pangkal itu kan ruasnya pendek. Nah, kita sisakan 1 atau 2 ruas. Maka dia akan tumbuh berikutnya. Kita bisa panen kedua. Nanti akan tumbuh lagi panen ketiga. Habis itu udah. Kenapa? Karena pasti tumbuh itu udah mulai kecil-kecil. Gitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaan dari Ibu Winnie Suwarno. Saya hanya punya pot dan polybag. Tanahnya campuran dari tanah galian dan media tanam. Perlu pupuk apa supaya optimal? Ya tadi sudah ngerempet juga tanah galian itu lebih sama sih rumusnya, komposnya dibanyakin sama material organik
organiknya. Kenapa material organik? Material organik ini, yang ketika saya menyebut material organik itu bisa berupa daun-daunan yang dari taman, dari tanaman kita dicacah, atau dari sisa makanan. Sisa makanan itu juga ada dua, sisa makanan yang ketika kita mau memasak, ada bagian dari makanan yang tidak termasak, tadi misalnya kulit telur, atau akar dari bayam, atau kulit labu. Ini kan yang limbah dari makanan yang belum termasak. Atau pada saat kita makan, ada yang tidak termakan, itu semua bisa masuk. Nah, ini yang saya sebut sebagai material organik. Nah, kalau Ibu menggunakan tanah galian, maka yang ini diperbanyak nih, yang material organiknya. Kenapa? Karena material organik ini ketika masuk ke dalam media tanam yang berasal dari tanah galian, lambat laun material organik tadi itu akan terurai, tercampur dengan tanah galian tersebut, sehingga lambat laun tanah galian ini akan berisi material organik, akan berisi mineral-mineral organik. Ini yang nanti akan siap untuk diserap oleh tanaman. Dan apalagi kalau ini tetap komposnya juga masuk. Kompos itu kan sebetulnya material organik yang dia sudah terdekomposisi. Kalau tadi sisa makanan itu kan dia masih utuh, masih kita sebut sebagai tadi material organik, tapi kompos itu material organik yang sudah terurai. Jadi kalau misalnya dibawa ke lab, kompos itu ada C-nya, ada N-nya, C itu apa sih? Karbon, N itu nitrogen, dia C dan N-nya itu organik karena berasal dari kotoran hewan. Tapi kalau dari urea itu ada N-nya juga, nitrogen, tapi nitrogennya bukan nitrogen organik. Itu bedanya. Maka yang terbaik kalau tadi Ibu dari tanah galian, komposnya yang dibanyakin sama material organiknya. Itu tapi memang agak lama ya. Nanti tanah itu lama-lama warnanya itu yang paling gampang itu dia warnanya lebih gelap. Tanah yang banyak mengandung material organik, tanah yang subur, itu warnanya lebih gelap daripada tanah yang tidak subur. Jadi Ibu mungkin bisa lihat tanah galian itu pasti warnanya lebih cerah daripada tanah yang bagian atas. Gitu, Pak Jim. Baik, terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan Bu Linda. Bu Linda, sorry ini Bu Linda bisa tanya. Ini IoT ini apa nih Bu Linda? IoT untuk penyiraman dibuat sendiri atau ada yang dibuatkan? Maksudnya apa IoT ini? Saya kurang tahu. Ya tadi saya jelas ini Pak, IoT Oke. itu kita bikin jadi teknologi untuk kontrol otomatis sebetulnya. Oke. Ya, IoT itu Internet of Things. Oke. Jadi kalau dibuat sendiri mungkin bagi yang paham tentang elektro, IT bisa, tetapi di pasar juga sudah bisa dibeli di pasaran. Jadi itu ada sensor, ada kontrol panelnya ini tersambung ke pompa, kemudian juga tersambung ke Android kita. Nanti tetap kontrol eksekusi mau nyiramnya itu dari HP kita, dan kita tidak harus berada di tempat lokasi itu. Jadi misalnya di tempat kami di kebun family community farming tadi itu, misalnya panas, suhunya sekian, tanahnya udah mulai kering, tetapi kita sedang ada di tempat lain, di Jakarta misalnya, itu di Android kita, di HP kita akan ada sinyal bahwa ini tanaman minta disiram gitu. Kita tinggal klik gitu. Jadi muncul pikiran jahil juga nih kalau Bu Nia, Bu Yusi, Bu Salbia lagi di kebun, terus nyalakan itu bisa pada tersiram gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan lanjut yang dari Bu Linda tadi. Bedengan yang di tembok itu, apakah bawahnya disemen atau menyatu dengan tanah di bawahnya? Oh, bawahnya menyatu dengan tanah, Pak. Ada juga yang saya lapisi karton. Dilapisi karton dulu gitu. Sebenarnya karton juga lama-lama kena hancur juga sih, Pak. Oke. Atau misalnya ada yang dia dilapisi dengan paranet supaya rumput yang sudah kadung ada di situ itu nanti nggak tumbuh.
tertahan oleh paranet. Baik, terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan lagi. Saya tanam cabai Carolina, tetapi selalu bunganya rontok. Apakah ada solusi untuk memperkuatnya? Bunga rontok itu yang pertama bisa jadi karena ada serangga. Semut umumnya. Itu dia bergerombol di situ, dan bunga kan sebenarnya cukup rentan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat musim hujan, biasanya kena hajar hujan, itu juga bisa rontok. Tetapi secara biologis, kalau tanaman ini kekurangan fosfor sama kalsium, maka pembungaan biasanya sering gagal. Nah, fosfor dan kalsium, kalau ini bunganya itu bunga hias yang tidak dikonsumsi, itu bisa pakai NPK, pupuk yang biasa, yang namanya NPK. NPK itu ya nitrogen, fosfor, kalsium. NPK nanti tinggal ngelihat komposisinya. Kalau untuk pembungaan dan pembuahan, maka P dan K-nya komposisinya lebih tinggi. Nah, di toko atau di online itu ada catatannya seperti itu. Tapi untuk penguatan batang dan untuk pertumbuhan sebelum dia berbunga, itu yang N-nya lebih tinggi. Itu kalau yang anorganik, pakai pupuk biasa. Kalau tadi misalnya cabai Carolin, terus masih sering rontok seperti itu, pada saat dia mulai sudah dewasa, si tanaman itu sudah melewati masa persemaian, kemudian tanaman muda mau mulai berbunga, biasanya tuh ada muncul tuh 1, 2, dia belajar berbunga. Nah, itu waktunya untuk memupuk pakai NPK. Dia sebagai penguat batang sekaligus untuk penyiapan pembungaan dan pembuahan. Kira-kira begitu, Pak Jim. Tapi ini yang standar ya. NPK itu yang standar. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, nanti ada pupuk Bio2Grow, ada pupuk ini, pupuk macam-macam, Gandasil. Itu jenis-jenis pupuk yang semuanya bisa memacu pertumbuhan atau pembungaan. Nah, tetapi kalau kita mau pure organik, ya sudah, kita mengandalkan dari kompos, yang media tanam tadi itu. Kalaupun kita mau nambah ekoenzim dan sebagainya, kita bisa bikin sendiri. Ekoenzim lebih untuk ekoenzim itu apa ya? Enabler. Enabler itu yang membuat fungsi tanam menjadi lebih baik. Tapi si tanaman itu sendiri sebenarnya tidak mengambil dari ekoenzim itu sendiri. Jadi ekoenzim itu kayak membuat kondisi tanam menjadi lebih bagus sehingga tanaman lebih subur. Salah satunya ekoenzim bisa dipakai juga. Ya. Terima kasih Pak Budi jawaban untuk Evelyn. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wulandari. Di tempat saya tanahnya campur dengan bongkaran bangunan seperti batu bata. Dan mungkin luluhnya juga. Pertanyaannya bagaimana caranya menyediakan lahan yang siap untuk bercocok tanam? Kalau ada puing ya istilahnya ya. Kalau menurut saya sih dipisahkan. Karena dari puing-puing itu tanaman nggak bisa ngambil ini, Pak. Nggak bisa ngambil mineralnya, batu atau ya nutrisi tanaman, mendingan disingkir. Karena kenapa mesti disingkirkan? Karena dia mengurangi volume media tanam. Katakanlah kalau dalam 1 meter persegi, tapi campurannya ada puingnya separohnya, ya tentu kita kehilangan media tanam separuh yang berisi puing itu. Atau kalau misalnya di atas puing itu baru kita mau bercocok tanam, pakai polybag, jadi ditimpa aja, polybagnya itu yang diisi dengan media tanam. Kalau saya menyingkirkan puing, Pak, di belakang rumah saya dulu ada banyak puing-puing, itu saya singkirkan, baru kemudian kita tata setelah puing-puingnya itu habis. Karena eman itu apa ya? Sayang space-nya gitu. Kalau space itu space dalam arti ini ya, lokasi tanam. Kalau dia berisi puing kan berarti ada space yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena dia isinya puing. Mestinya kan dia tanah semua. Gitu, Oke, Pak. baik. Terima kasih Bu Pak Evelyn. Budi. Iya.
Ini pertanyaan dari Ibu Hani Konita. Pak Budi, maaf mau tanya, kalau tanahnya masih banyak rayap, apakah bisa langsung dijadikan tanah pertanian atau rayapnya harus dibasmi dulu? Takutnya malah meracuni tanahnya kalau misalnya dibasmi dulu kalau rayapnya. Gimana Pak Budi? Masih Kedengeran? kedengaran? Ya. Iya. Ya, Bu Nia masih ingat nggak kita pernah mendiskusikan soal rayap Iya. juga ya di kita di grup kita juga. Jadi rayap itu memang ada yang berbahaya dalam arti dia akan merusak tanaman. Tapi kalau saya tidak terlalu menghiraukan apakah rayap ini akan merusak atau enggak, tapi ya biarkan dia menjadi bagian dari sistem ekosistem itu. Kalau kita pelajari juga, rayap itu juga menjadi salah satu komponen ekosistem dalam tanah yang dia akan mengurai apa namanya, diurai oleh media yang semula bentuk batangan seperti itu, dia akan urai sehingga kemudian dia akan menjadi mineral. Itu fungsi rayap seperti itu. Tapi memang di sisi yang lain, rayap itu juga tadi bisa mengganggu akar tanaman, terutama tanaman-tanaman yang umurnya lama. Nah, karena sebetulnya rayap itu memakan selulose. Kalau di dalam kayu itu ada selulose, itu yang dikonsumsi oleh rayap. Sayuran itu tidak mengandung selulose. Selulose itu serat kayu. Jadi kalau kita apa namanya atau kebalikannya juga, kalau kita makan gori, muda, nah nangka muda itu masih dalam bentuk selulosa, bisa memanfaatkan selulosa untuk metabolisme dia, tapi manusia enggak. Nah makanya ini kalau mau diet, ibu-ibu makan banyak tapi tidak jadi nutrisinya nggak banyak, dia masih banyak selulosanya. Ya kita makan tapi dia akan keluar, nggak akan tercerna. Tapi rayap itu bisa mencerna. Poin saya adalah bahwa rayap itu di bagian dari ekosistem. Ibu tinggal mengamati saja apakah rayap ini kemudian mengganggu tanaman kita. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Di lahan kita pun juga ada banyak rayap. Kalau memang mengganggu dan itu memang akan bakal merugikan, ya oke mungkin kita bisa memberikan apa namanya pencegahan. Ada hermisida kalau nggak salah. Itu, tetapi kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, kena sedikit-sedikit itu ya let apa namanya mereka ikut makan. Kalau saya berprinsip seperti itu, jadi kadang misalnya nemu ulet itu kan, ya biarinlah dia makan dulu. Gitu. Karena nanti ulet itu akan jadi kupu-kupu akan bagus juga. Saya berprinsip seperti itu. Makanya kalau ada teman datang ke rumah, Jo, ini kenapa dibiarin? Ya biarin aja. Tubuh itu ada gunanya juga. Saya sering begitu. Ya ibu-ibu misalnya di template-nya ibu-ibu, apa di community farming-nya sana juga di bedanya itu penuh dengan rumput, ya biarin aja. Biar si belalangnya kumpulnya di situ. Tapi kalau taman, itu baru mungkin kita bersihkan. Kalau ini kan kebun. Gitu sih. Bu. Jadi balik lagi ke soal rayap tadi, mungkin diamati, sekiranya itu rayap tidak terlalu mengganggu ke tanaman, biarin aja. Mereka hidup menjadi bagian dari ekosistem. Pak Budi, kalau rayap itu Ya, Ibu. mengganggu, ada nggak kalau pakai pestisida kimia kan mengganggu ini ya kesuburan tanah jadi racun. Ya. Jadi bisa berbagi pestisida alami yang bisa membunuh atau mengusir rayap gitu. Saya sendiri nggak pernah mempraktekkan atau mempelajari, tapi sebetulnya lebih baik sih apa namanya rayap biasanya kayu ya yang dimakan. Kalau serasa-serasa yang kecil itu malah enggak. Jadi mungkin kayu-kayu itu yang kita cegah, singkirin. Tapi kalau memang terpaksa harus pakai termisida, itu ya
pakai, tapi mungkin di awal misalnya ya, itu bisa dipakai. Tapi tadi ya, balik lagi sebenarnya kalau saya ya biarin. Tapi tadi kalau misalnya memang ganggu banget ya, basmi nggak apa-apa pakai termisida itu. Misalnya levelnya udah sampai level ini mengganggu nih, pagarnya habis, dimakan rayap. Kalau saya mendingan ya pagarnya aja diganti yang tidak dimakan rayap misalnya. Atau misalnya sayurannya, oh ini kemakan, berarti di situ ada sumber ini dia, itu yang dia. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya, atas beberapa pertanyaan. Memang masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman Ibu Bapak semuanya karena waktunya kita sudah 11.15, kita terpaksa memang harus menyudahi dulu pertemuan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti apa-apa bisa ajukan di dalam grup ya Pak Budi ya. Boleh Dan Pak, dengan Pak senang hati. Budi, Bu Nia, Ibu Salbia, dan teman-teman pasti dengan senang hati akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk itu, Ibu Bapak semuanya, nanti kita akan masukkan dalam grup, ya, bergabung di situ, ikut aktif, ikut bertanya, ikut menikmati pencerahan materi yang akan diberikan bagi tadi yang saya sampaikan, bagi yang belum sebelum mendaftar, belum tercatat di sistem kami, tolong menyampaikan itu informasi ke nomor WA tadi saya sebutkan. Baik, untuk itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Budi Raharjo, yang senang juga dipanggil Pak Bujo, yang telah memberikan satu presentasi buat kita semua yang sangat luar biasa menariknya. Dan tentunya ini semuanya akan bukan hanya bermanfaat bagi kita dan keluarga, juga pasti buat komunitas, buat juga di dalam kita melestarikan bumi yang kita tinggali ini. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Budi. Terima kasih Pak Jim, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita sehat selalu dan senang dengan tanaman. Bagi saya itu ketika ada di kebun sendiri atau di kebun komunitas itu itu tempat yang saya jadi refresh. Kadang sambil nongkrong, sambil ngamati, sambil kayak ngobrol dengan tanaman, ngobrol ini ya ya kadang keluar tapi kadang juga kayak dalam hati, ayolah tumbuhlah ya yang bagus gitu. Beri kami sayur gitu. Ya. Baik, juga terima kasih kepada Bu Nia Afriana yang telah menginisiasi terjadinya Zoom hari ini. Baik, sebelum kita berpisah Ibu Bapak semuanya, alangkah baiknya kalau kita membuat satu kenangan siapa saja yang hadir. Memang ada beberapa yang mungkin ada acara lain yang mereka sudah meninggalkan tempat. Sebelum kita tutup, tolong kita akan bikin foto ya. Zaman sekarang tuh absensinya itu pakai foto. Ya, tolong dibuka videonya. Ya, nanti kita juga akan posting gambar ini, foto kita ini di dalam grup WhatsApp kita. Ya, dengan demikian bisa saling kenal, dan tentunya di dalam WhatsApp grup itu antara satu dengan lainnya kita bisa saling berkenalan. Baik, kita ada 3 layar, jadi memang harus tahan sedikit. Tolong jangan kirim chat dulu karena akan ada yang tertutup oleh chat fotonya ya. Ibu Bapak tolong jangan kirim chat dulu. Baik, siap ya. Ini kita nggak tahu kita di layar yang mana. Ini layar yang pertama. Kita siap. 3, 2, 1. Sebentar. 3, 2, 1. Ya, baik. Layar yang kedua. Boleh dibuka lagi video-videonya. 3, 2, 1. Ya. Ya, ada layar. Oh, 2 pas karena ada beberapa orang sudah live. Oke. Baik, Ibu Bapak semuanya yang berbahagia, terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kita tetap akan bersama nanti di dalam grup kita bersama Pak Budi dan teman-teman semua. Selamat siang, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih panitia yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia juga. Mohon pamit Pak ya.
Pamit Ya baik, Pak. saya tutup ya Bu Bapak Salam semuanya ya. sehat semua. Sampai bertemu di WhatsApp grup kita. Terima kasih Pak Jem. Ya.